Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa salatuhu wa salamuhu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga hingga detik ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabah penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di bagian Juz Ammah. Mudah-mudahan menambah ilmu, wawasan kita, bisa nantinya kita amalkan, bisa kita dakwahkan kepada orang lain, dan bisa bersabar di atas ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir dari surah Al-Fil. Tafsir dari surah Al-Fil. InsyaAllah malam hari ini kita akan lanjut pada tafsir dari surah Al-Humazah. Tafsir dari surah Al-Humazah. Barakallahu fikum. Sebelum kita membahas tafsir dari surah Al-Humazah, kita akan membaca bersama-sama ayat demi ayat dari surah Al-Humazah. Saya talqin, panjenengan ikuti. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat per ayat dari surah ini kita mendapatkan pahala yang banyak dari qiraah kita. Karena satu huruf dalam Al-Quran jika kita membacanya, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jika 10 huruf, maka 10 kebaikan dikalikan dengan 10 dan seterusnya. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan
yahsabu anna malahu akhlada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah fi 'amadim mumaddadah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan panjenengan dan kita semua mendapatkan pahala yang besar dan keberkahan dari apa yang telah kita baca. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita artikan terlebih dahulu ayat per ayat dari surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasannya hartanya mengekalkannya. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia akan benar-benar dilemparkan ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah. Adalah api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang mana sampai efek bakarnya itu atau membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat fi amadim mumaddadah, pada tiang yang panjang. Maksudnya mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Humazah ini diambil namanya dari ayat pertama dari surat ini, yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Pada lafaz humazah yang artinya pengumpat. Jadi nama surah Al-Humazah diambil dari ayat yang pertama pada lafaz humazatin, yaitu pengumpat. Surah Al-Humazah ini adalah surat yang ke-104 dalam urutan
surat-surat di dalam Al-Quran. Terdiri dari 9 ayat dan tergolong makkiyatun, tergolong surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan surah Al-Humazah ini adalah salah satu surat dari 2 surat, adalah salah satu surat dari 2 surat yang ada di dalam Al-Quran, yang mana suratnya tersebut diawali dengan lafaz wailun, wailun, kecelakaanlah, atau ada juga yang mengartikan neraka wail. Satu surat di surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, dan satu surat di surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Jadi di dalam Al-Quran, surat yang diawali dengan lafaz wailun itu hanya 2 surat. Yang pertama adalah surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, dan yang kedua adalah surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Adapun selain 2 surat tersebut tidak ada surat yang diawali dengan kata wailun. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung saja membahas tafsirnya. Silakan dibacakan. Nama? Nggak ada. Coba Ustaz Mahi dicari, Ustaz Mahi. Nggak ada. Bisa nggak ada ya? Kalau mungkin bisa di online kan mungkin ya, atau ada PDF ya, atau bisa di online kan Ustaz. Bisa ndak, ada wifi-nya ndak? Kalau ada wifi-nya, tulis tafsir surah Al-Humazah, tafsir As-Sa'di. Mungkin ada, biasanya ada, tapi pakai bahasa Arab. Tafsiru surati As-Sa'di, tafsir surah Al-Humazah lis-Sa'di, miliknya Syekh As-Sa'di. Tafsir surah Al-Humazah lis-Sa'di, miliknya Syekh As-Sa'di. Biar jamaah bisa semuanya melihat ya. Pakai bahasa Arab ya. Tafsiru surati Al-Humazah li As-Sa'di. Enggak ada ya? Ada 2. Oh, monggo. Sudah. Coba diklik, sudah?
ayatnya tidak keluar langsung tafsirnya. Ya, tidak apa-apa, langsung tafsirnya, monggo. Loh. Ya di online. Tulis saja tafsiru surati Al-Humazah lis-Sa'di. Arab, tidak ada Arabnya. Tafsiru tidak usah tafsir, tafsiru surati. Kalau Sa'di mungkin ya untuk sementara ini ya cukup tampilkan ayatnya saja. Tafsir As-Sa'dinya libur dulu ininya. Langsung aja Ustaz, tidak apa-apa Ustaz. Tidak apa-apa. Tadi apa namanya? Ke surat aja, ke Syamilah lagi, ke Syamilah lagi, tidak apa-apa. Oh bisa, sudah bisa. Ya, klik. Terus cari surah Al-Humazah. Seratus 4. Al-Baqarah ayat 104. Suratnya Al-Kafirun itu. Geser. Terus berarti sebelumnya geser kanan kiri itu Ustaz. Terus terus 93 ayat terus dua lagi. Hah? Nah ini wailun ya. Baik. Betul.
ويل أي وعيد وبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة الذي يحمز الناس بفعله ويلزمهم بقوله فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل واللماز الذي يعيبهم بقوله. Baik, barakallahu fikum. Ayat yang pertama, wailun, kecelakaanlah. Ai maksudnya wa'idun, ancaman. Wabalun, dan bencana. Wasyiddatu azabin, dan siksa yang keras atau siksa yang pedih. Jadi wailun itu artinya ancaman, bencana, atau siksa yang pedih. Di dalam tafsir lain, wailun itu adalah al-azab, yaitu azab. Di dalam tafsir juga al-halakah, kebinasaan. Di dalam tafsir juga al-khizyu, kehinaan. Di dalam tafsir lain juga wailun itu adalah sebuah lembah, ya, di dalam neraka jahanam. Intinya wailun ini artinya semuanya buruk, semuanya jelek, berupa kehinaan, kebinasaan, azab, ya, berupa ancaman, bencana, siksa yang keras, ya. Dan semua ini adalah pengertian dari wailun. Bagi siapa? Likulli humazatin lumazah, bagi pengumpat dan pencela. Bagi setiap pengumpat dan pencela. Ai maksudnya alladzi yahmuzun nasa bifi'lihi, yang mengumpat manusia dengan perbuatannya. Ini adalah al-humazah. Al-humazah itu mengumpat manusia dengan perbuatannya. Jadi kalau al-humazah itu identik dengan perbuatan. Wa yalmizuhum biqaulihi, dan mencela manusia dengan ucapannya. Jadi kalau lumazah itu identik mencela dengan ucapan. Baik itu pengumpat maupun pencela, baik itu orang yang mengumpat dengan perbuatannya dan mencela dengan ucapannya, itu terancam wailun, ya, kecelakaan bagi mereka, kebinasaan, ya, ancaman, bencana, azab yang pedih. Falhammazu, adapun al-hammaz alladzi ya'ibun nasa, yaitu mencela manusia, wa yata'anu alaihim bil isyarati wal fi'li, dan menodai kehormatan mereka dengan isyarat dan perbuatan. Al-hammaz itu orang yang suka mengumpat, atau al-humazah yaitu pengumpat. Itu ya'ibun nasa wa yat'anu alaihim bil isyarati wal fi'li, mencela manusia, menodai kehormatan manusia dengan isyarat dan perbuatan, ya, dengan isyarat dan perbuatan. Mungkin dengan isyarat mata, mungkin dengan isyarat menirukan dengan tangan, menirukan dengan kaki orang yang cacat umpamanya. Umpamanya ada orang yang cacat lalu tirukan dengan perbuatan, ya, diejek dengan perbuatan. Ini namanya hamas, ya. Atau memicingkan mata kita, ini hamas. Intinya dengan isyarat, dengan perbuatan, ya. Ini bedanya dengan apa? Satunya wal-lammazu, dan adapun al-lammaz atau lumazah itu alladzi ya'ibuhum biqaulihi,
yang mencela manusia dengan ucapannya. Jadi perbedaan al-humazah dan al-lumazah, atau perbedaan al-hammas dan al-lammas, itu pada satunya perbuatan, satunya ucapan. Sama-sama celaan, tapi kalau al-humazah itu mencelanya pakai isyarat atau perbuatan. Kalau al-lumazah itu mencela manusia pakai ucapan langsung. Umpamanya, maaf ya, ucapan kotor. Kamu umpamanya jelek, kamu bodoh, kamu pendek, kamu gendut, dan seterusnya. Itu al-lumazah. Ini sama-sama mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Wailun. Kecelakaan bagi mereka. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi orang yang suka mencela dengan perbuatan dan suka mencela dengan ucapan. Bisa dipahami ya? Baik, barakallahu fikum. Lanjut. Wa min sifati hadzal hammazu wal lammazu annahu la hamma lahu siwa jam'il mali wa ta'dilihi wa ghibtati bihi wa laysa lahu rabbah fi infaqihi fi turuqil khairati wa sadil arham wa nahwi dzalik. Baik, barakallahu fiik. Ayat yang kedua, wa min sifati hadzal hammazil lammazi, dan di antara sifat, ya, di antara sifatnya al-hammas dan al-lammaz, di antara sifatnya orang yang suka mengumpat dan suka mencela, ini menunjukkan di antara sifatnya saja ya, bukan satu-satunya sifat. Berarti salah satunya sifat dari mereka. Mereka punya banyak sifat, tapi salah satu sifat orang yang suka mengumpat dan suka mencela itu biasanya adalah annahu la hamma lahu siwa jam'il mal. Annahu la hamma lahu siwa jam'il mal. Bahwasannya tidak ada keinginan atau obsesi bagi mereka itu, atau bagi dia itu yang suka mencela dan suka mengumpat itu, siwa jam'il mal, kecuali atau melainkan hanya suka mengumpulkan harta saja. Wa ta'didihi, dan menghitung-hitungnya. Wal ghibtati bihi, dan menghambur-hamburkannya. Makanya di ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mana dia itu suka mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Ini adalah sifat dari orang yang suka mengumpat dan mencela. Orang suka mengumpat dan mencela ini biasanya kan kaya, karena suka mencela, mengumpat orang yang di bawahnya. Ya. Meskipun ada juga orang miskin yang suka mengumpat dan mencela, tapi umumnya orang yang suka mengumpat dan mencela itu adalah orang-orang yang banyak hartanya. Ya, hartanya banyak, orangnya kaya, makanya suka mencela, suka mengumpat orang yang di bawahnya. Ya. Jadi alladzi jama'a malan wa 'addadah, ai maksudnya annahu la hamma lahu siwa jam'il mali wa ta'didihi wal ghibtati bihi. Bahwasanya tidak ada obsesi bagi mereka itu, atau tidak ada keinginan bagi orang yang suka mengumpat dan mencela itu, kecuali hanya mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya dan menghambur-hamburkannya. Jadi hartanya dikumpulkan, dihitung-hitung, dan dihambur-hamburkan. Tidak digunakan apa? Untuk kebaikan. Walaysa lahu raghbatun fi infaqihi fi turukil khairati, dan tidak ada padanya keinginan atau kesukaan untuk menginfakkan hartanya itu di dalam jalan-jalan kebaikan.
Tidak ada bagi orang yang suka mengumpat dan mencela itu, yaitu keinginan untuk menginfakkan hartanya dalam kebaikan-kebaikan, umpamanya di dalam fisabilillah, untuk masjid, ya, untuk kebaikan, untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk du'afa. Tidak ada keinginan seperti itu. Tapi yang mereka lakukan adalah mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta tersebut dan menghambur-hamburkannya. Wasilatil arham, dan tidak ada bagi mereka itu keinginan untuk silaturahim, menyambung tali silaturahim, wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu. Ini adalah salah satu sifatnya al-hammaz dan al-lammas, atau al-humaza dan al-lumaza. Salah satu sifatnya orang yang mengumpat dan mencela itu, dia suka mengumpulkan hartanya, menghitung-hitungnya, dan menghambur-hamburkannya. Selanjutnya ayat yang ketiga. Yahsabu bijahlihi anna malahu akhladahu fid dunya falidzalika kana tudduhu wa sa'yuhu kulluhu fi tanmiyati mali alladhi yadunnu annahu yunmi umrahu wa lam yadri anna al-bakhla yaqsimu al-a'mara wa yakhrabu ad-diyara wa anna al-barra wa anna al-birra yazidu fil umri. Baik, barakallahu fikum. Ayat yang ketiga yaitu yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu, dia mengira, dia orang yang suka mengumpat dan yang suka mencela, yang punya sifat tadi apa? Mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya, itu dia mengira bijahlihi, dengan kejahilannya, ya. Dia mengira dengan kejahilannya. Jadi dia mengira, bukan mengira dengan ilmu, tapi dengan kejahilannya. Dia mengira dengan kejahilannya anna malahu akhladah, bahwasanya hartanya itu bisa mengekalkannya, bisa membuatnya abadi, bisa membuatnya hidup selama-lamanya di dunia. Ya, ai fid dunya, maksudnya di dunia. Dia mengira, ya, orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya itu, dia mengira bahwasanya hartanya itu bisa mengekalkannya di dunia. Dia mengira dia tidak akan mati. Falidzalika kana kadduhu wa sa'yuhu kulluhu fi tanmiyati malihi. Oleh karena itu, ya, kerja kerasnya dan usahanya semuanya, ya, di dalam mengembangkan hartanya. Semua usahanya, semua kerja kerasnya di dunia itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya bagaimana hartanya itu bisa berkembang, bagaimana hartanya semakin banyak, bagaimana dia semakin kaya. Itu tujuannya, tidak ada lain. Alladzi yadhunnu annahu yunammi umrahu, yang mana dia mengira bahwasanya hartanya tersebut dapat memperpanjang umurnya. Yunammi umrahu itu artinya menumbuhkan atau memperlama umurnya. Dia mengira kalau hartanya semakin banyak, kalau dia semakin kaya, dia mengira bahwasanya umurnya itu semakin panjang. Dia mengira dengan banyaknya harta tersebut yang dia miliki, ya, dia semakin lama hidup di dunia. Itu perkiraan dia, ya. Walam yadri annal bukhla yafsufu al-a'mar, dan dia tidak mengetahui bahwasanya bakhil itu, al-bukhla, kebakhilan itu, atau bakhil atau pelit itu, tidak mau menginfakkan hartanya kepada kebaikan dan tidak mau menginfakkan hartanya di dalam jalan-jalan Allah. Itu dia tidak tahu dengan kebahilannya itu yafsuful a'mar, dapat memendekkan umurnya, dapat memendekkan umurnya.
Dengan dia pelit, dengan dia bakhil, itu umurnya pendek. Pendek di sini adalah pendek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan pendek di sisi manusia. Karena banyak orang yang pelit, banyak orang yang hartanya banyak namun pelit, itu ya umurnya panjang-panjang. Ya, tidak meninggal-meninggal. Tapi bukan itu yang dimaksud. Pendek umurnya maksudnya barokahnya atau manfaatnya umurnya. Manfaat umurnya yang dia miliki itu pendek sekali. Bahkan mungkin tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena apa? Yang sejatinya hartanya itu diinfakkan untuk jalan-jalan kebaikan yang itu bisa bermanfaat untuk akhiratnya, yang itu nanti akan dibawa olehnya, ternyata dia tidak kerjakan, dia malah menahan hartanya, maka itu dianggap pendek oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukharribud diyara, dan dengan kebakhilannya itu dapat merobohkan rumah, dapat merobohkan rumahnya. Ya. Merobohkan rumahnya ini juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hakikat dari rumah kita, tempat tinggal kita itu kelak ketika di akhirat. Orang yang bakhil dia tidak punya tempat tinggal ketika di akhirat kecuali neraka. Wa annal birra yazidu fil umri, dan bahwasanya kebaikan itu menambah kepada umur. Ya. Bahwasanya kebaikan itu menambah kepada umur. Ya. Adalah keberkahannya, adalah keberkahan dari umurnya tersebut. Ya. Umurnya tersebut berkah, sehingga isinya adalah kebaikan-kebaikan. Tidaklah dia melewati atau menghabiskan umurnya kecuali dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Baik, selanjutnya. Kalla layubadanna ay layukrahanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah ta'dimul laha wa tahdimul sya'niha. Tsumma fassara bi qawlihi narullahi muqaddah allati yaquluha an-nas wa sijarah allati min shiddatiha taqtariq 'ala al-afidah ay tanfudu min al-ajsami ila al-qulub. Baik, barakallahu fikum. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah. Ini tafsir dari ayat 4 sampai 7. Baik, barakallahu fikum. Ini adalah bentuk penyangkalan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyangkal sangkaan mereka, atau mereka mengira bahwasannya hartanya itu dapat mengekalkannya. Padahal apa kata Allah? Allah sangkal dengan firman-Nya, kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna, sekali-kali tidak, dia benar-benar sungguh akan dilemparkan. Ai la yutrohanna, benar-benar akan dicampakkan fil hutamah, ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa itu al-hutamah? Ta'zimun laha. Jadi Allah bertanya, wa ma adraka mal hutamah. Ini menunjukkan ta'zimun laha. Allah ingin membesarkan urusan al-hutamah ini. Kalau Allah bertanya, ini bukan berarti Allah tidak tahu apa itu al-hutamah, tapi Allah ingin apa? Ta'zimun laha. Allah ingin membesarkan perkara ini, sehingga manusia atau orang-orang yang membacanya itu perhatian terhadap ayat ini. Ya. Jadi Allah bertanya, wa ma adraka mal hutamah, itu ta'zimun laha.
untuk membesarkan masalah tersebut, wa tahwilun li sya'niha, dan untuk menakut-nakuti tentang keadaannya. Ya. Untuk tujuannya Allah hendak menakut-nakuti manusia dengan al-hutamah tadi. Ya, tahwil itu artinya menakut-nakuti dengan keadaan al-hutamah tadi. Makanya Allah berfirman, wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu al-hutamah? Ya. Tidak langsung dijelaskan apa itu al-hutamah, tapi dengan pertanyaan terlebih dahulu. Ini tujuannya untuk membesarkan masalah tersebut dan untuk menakut-nakuti manusia tentang al-hutamah tersebut. Tsumma fassaraha biqaulihi, kemudian Allah menjelaskannya, yaitu menjelaskan apa itu al-hutamah itu pada ayat yang selanjutnya, narullahil muqadah, yaitu apinya Allah yang dinyalakan atau nerakanya Allah yang dinyalakan, allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar dari nerakanya Allah yang dinyalakan tersebut adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakarnya neraka Allah al-hutamah itu adalah manusia dan batu. Padahal yang dilemparkan adalah manusia. Yang dilemparkan ke dalam api tersebut adalah manusia. Bahan bakarnya adalah manusia. Ya. Seperti api di dunia, bahan bakarnya api itu apa? Gas atau bensin. Semakin dilempar bahan bakar, semakin besar. Semakin dilempar bensin, semakin besar. Sementara neraka Allah al-hutamah itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah. Berarti kalau manusia dilemparkan ke dalam api neraka tersebut, semakin besar apa kecil? Semakin besar. Karena waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya neraka tersebut adalah manusia dan batu. Allati min syiddatiha, yang mana ya saking besarnya, ya saking dahsyatnya ya, api neraka al-hutamah tersebut, tattali'u 'alal afidah, ya sampai naik atau menjalar ke dalam atau ke hati. Maksudnya merasuk ke dalam hati. Saking panasnya tersebut sampai masuk ke dalam afidah, ke dalam hati. Ai tanfudu minal ajsami ilal qulub, yaitu menjalar dari jisim kita, badan kita ke dalam hati kita. Kalau di dunia kan kita kenal dengan presto itu ya. Ya presto itu ya. Tapi itu di dunia kan. Itu matengnya itu bukan luarnya saja, tapi sampai ke dalam, sampai ke tulang-tulangnya, sampai meresap ke dalam. Tapi tidak ada bandingannya sama sekali, ya, tidak ada bandingannya sama sekali. Karena api dunia itu 1 dari 70 bagian api neraka. Saya ulangi lagi, api di dunia ini 1 dari 70 bagian api neraka. Itu di dalam hadis ya. Jadi kalau paling panasnya api dunia itu masih 1 bagian dari 70 bagian api neraka. Ayat yang terakhir, wa ma'ahadil kharadil balighati hum mahbusuna fiha wa aysuna minal khuruj minha wa lihadza qala innaha 'alaihi maqsadah ay munaqatun fi amalin min khalqi Allah mumaddadatin li an la yakhruju minha kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha na'udzu billahi min dzalik wa nas'aluhu al-'afwa wal 'afiyah. Barakallahu fikum. Wa ma'a hadhil hararatil balighati, dan
bersamaan dengan panas yang sangat tersebut, yaitu ketika mereka merasakan panasnya al-hutamah yang sangat panas tersebut, hum mahbusuna fiha, mereka dipenjara di dalam al-hutamah tersebut. Mahbusun, dipenjara, tidak bisa keluar. Ya, mereka dipenjara di dalam al-hutamah tersebut, tidak bisa keluar. Qad aisu minal khuruji minha, sehingga mereka telah berputus asa. Sungguh mereka telah berputus asa dari keluar dari neraka al-hutamah tersebut. Mereka sangat berputus asa untuk bisa keluar dari neraka al-hutamah tersebut. Walihada qala innaha 'alaihim muqsadah. Oleh karenanya Allah berfirman, innaha 'alaihim muqsadah. Api itu ditutup rapat terhadap mereka. Api neraka al-hutamah itu ditutup rapat untuk mereka. Jadi mereka dikepung oleh api, dipenjara dengan api al-hutamah tersebut. Aimulaqatun, maksudnya terkunci sudah al-hutamah tersebut. Fi amadin, yaitu pada tiang, ya, pada tiang, min khalfil abwab, dari belakang atau pada belakang pintu, di balik pintu. Jadi tiang-tiang tersebut itu ada di balik pintu al-hutamah yang mumaddadah, yang panjang. Jadi mereka itu diikat, ya, diikat di tiang yang sangat panjang yang berada di balik pintu neraka al-hutamah, li alla yakhruju minha, supaya mereka tidak bisa keluar dari al-hutamah tersebut. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka ingin keluar dari al-hutamah tersebut, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke dalam al-hutamah tadi. Ya. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Wa nas'aluhu al-afwa wal afiyah, kita memohon kepada Allah, ya, maaf dari Allah dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan mungkin bisa ditanyakan setelah azan. Baik, monggo diadzani dulu.
asyhadu anna la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatu qa'imah. Barakallahu fikum, mungkin ada yang ditanyakan? Moga. Gimana jika kita mencari Oke, mikro. Bagaimana jika kita mencari seseorang yang lupa alamatnya, kemudian kita tanya kepada orang, kemudian orang itu ternyata di sana nama itu banyak. Kemudian kita sebutkan ciri-ciri fisik dan ciri-ciri itu kecacatan dia. Baik, barakallahu fikum. Ini pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang bertanya tentang alamat seseorang, ya, lalu kebetulan yang tahu tentang alamat orang tersebut dia memberikan keterangan, ya, dengan menyebutkan ciri-ciri fisik, ya, atau yang menyebutkan ciri-ciri fisik ini yang cari jalan apa yang ditanya? Oh, taib. Jadi yang cari jalan, ya, yang cari alamat yang menyebutkan. Taib, barakallahu fiik. Karena kesulitan, ya. Taib, barakallahu fikum. Jadi usahakan tidak ciri fisik dulu, ya. Usahakan tidak ciri fisik dulu. Kalau bisa ya alamat, ya, alamat lengkap. Apalagi sekarang kan diberikan kemudahan, ya, untuk mencari alamat itu. Cari alamat lengkap, nomornya, RT-nya, RW-nya, namanya mungkin kalau memang bisa. Cuma masalahnya kalau memang namanya sudah, tapi umpamanya RT-nya lupa, nomor rumahnya juga lupa umpamanya, terus RW-nya juga lupa, ciri-ciri yang ke arah sana, ke arah alamat tersebut umpamanya banyak yang lupa, kecuali hanya ciri fisik umpamanya. Akhirnya dia terpaksa menjelaskan dengan ciri fisik. Dan kebetulan ciri fisiknya ini ada cacatnya, ya. Umpamanya dia cari rumah fulan. Fulan ini cirinya umpamanya tentang cacat, ya. Matanya buta sebelah.
orangnya pendek, kulitnya hitam umpamanya seperti itu. Apakah itu boleh? Barakallahu fikum. Ini tidak bermaksud mencela, ya. Tidak bermaksud mengumpat, tidak maksud mencela, tidak ada maksud merendahkan, tidak ada maksud menghina, tidak ada maksud sama sekali tidak ada tujuan merendahkan orang lain. Hanya saja karena dia memang kesulitan bertanya dan dia punya hajat untuk bisa bertemu fulan tersebut dan mencari rumah fulan tersebut, maka dia harus menyebutkan ciri-cirinya. Dan orang-orang di daerah tersebut banyak yang kenal kalau disebutkan ciri fisiknya, ya. Kalau disebutkan ciri fisiknya banyak yang kenal. Maka ini insya Allah tidak mengapa dan tidak masuk dalam kategori wailul likulli humazatil lumazah. Tidak masuk dalam kategori mengumpat dan mencela, karena dia menyebutkan ciri fisik tersebut tujuannya adalah untuk kemaslahatan dirinya, yang itu dia sudah berusaha. Intinya sudah berusaha dulu pakai cara lain. Jangan belum berusaha dengan cara lain ujuk-ujuk atau tiba-tiba langsung menyebutkan ciri fisik. Padahal seandainya pakai cara lain umpamanya bisa, tapi karena kebiasaan, nah ini kebiasaan salah ya, kebiasaan salah. Langsung fisik, ciri fisik. Itu loh, fulan yang itu loh, pincang, fulan yang pincang itu loh. Ya, sudah ya sama akhirnya, sama atau masuk ke dalam kategori humazatil lumazah. Atau umpamanya pakai isyarat gerakannya, itu loh yang jalannya kayak gini loh. Yang ini humazah. Tapi kalau pincang itu lumazah. Ya, kalau sampai dipraktekkan, digambarkan, ya itu humazah. Kalau cuma dengan ucapan itu lumazah. Barakallahu fiik. Yang lainnya? Bisa. Kan ada orang itu yang mengumpat itu terang-terangan diomongkan, goblok. Ada yang tidak disampaikan, tapi dalam hati. Misal saya ngajari anak saya di rumah. Yang kedua itu kan jauh sama anaknya ya. Anaknya nyantol dalam hati. Tapi dalam hati saya itu sudah ada umpatan gitu. Apa itu termasuk definisi itu? Baik, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Apakah satu yang ada di dalam hati kita menganggap orang lain itu bodoh umpamanya ya, itu masuk humazah atau lumazah atau al-hammaz atau al-lammaz? Maka tidak masuk. Namun ya, ini adalah suatu yang buruk ya, suatu yang buruk, tapi tidak sampai masuk ke al-humazah dan al-lumazah. Karena al-humazah itu dengan isyarat dan perbuatan. Jadi sampai mencelanya itu pakai gerakan, pakai isyarat gerakan. Kalau lumazah itu sampai dilafatkan. Kalau tadi maaf bodoh begitu ya, itu kan lumazah. Jadi sampai keluar dari lisannya, sampai keluar dari lisannya. Tapi kalau di dalam hati, ya, kalau di dalam hati dia tidak masuk al-humazah dan al-lumazah, tapi ini adalah suatu yang buruk ya, suatu yang jelek, ya, suatu yang buruk dan suatu yang jelek, dan bahkan kalau umpama itu berupa sangkaan itu masuk dalam suudzon. Umpamanya ada fulan, dia belum tentu tercela atau belum tentu jelek, masih
sangkaan. Lalu dia di dalam hatinya ada sangkaan-sangkaan jelek. Ini dosa. Karena masuk dalam suudzon. Tapi kalau tadi jelas-jelas umpamanya fulan tersebut memang maaf ya, umpamanya benar-benar jelek ya. Umpamanya benar-benar jelek. Tapi di dalam hatinya ditahan, maka ini tidak sampai berdosa tapi salah karena dia tidak sampai mengucapkan ya. Karena apa yang di dalam hati itu suatu keburukan atau kemaksiatan yang masih ada di dalam hati itu belum terhitung dosa. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan, apa yang ada di dalam hati, kretek ingin, niat itu sudah dihitung pahala ya. Tapi kalau kemaksiatan itu tidak dihitung dosa sampai mempraktekannya. Pokoknya ada orang kretek ingin mencuri, tidak dianggap berdosa sampai dia melakukan pencuriannya tersebut. Kalau cuma di dalam hatinya ya belum. Pokoknya ada fulan tersebut nganggap ingin mengatakan maaf bodoh tadi itu. Kan masih ingin tapi belum sampai mengucapkan, maka ini insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau beda halnya kalau zon ya, zon ini nanti masuk dalam bab husnudzon dan suudzon. Suudzon ini dosa meskipun masih di dalam hati karena zon, karena itu sangkaan ya, itu sangkaan itu kaitannya dengan suudzon dan husnudzon. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sebagian dari dzan yang buruk itu adalah itsmun, dosa. Baik. Selanjutnya. Oh, nggih, moga dikasih. Mengenai surat ini itu secara terang-terangan atau tersembunyi? Secara terang-terangan atau tersembunyi dalam hal mencela dan mengungkapnya. Baik, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Ini pertanyaannya bagus. Dari Mas siapa? Mas Dani nggih. Barakallahu fiik. Lama di sini ya? Jamaah aktif di sini. Maksudnya jamaah sholat di sini. Oh, baru ikut di sini. Ya makanya asing saya kok nggak pernah lihat. Dari mana Mas? Barakallahu fiik. Apa yang dimaksud dengan al-humazah dan al-lumazah di dalam surat ini itu adalah secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi ya? Kan kebalikan dari terang-terangan itu sembunyi-sembunyi kan? Baik, barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Masuk dua-duanya. Sembunyi-sembunyi kalau dalam artian dia mengumpatnya dan mencelanya kepada orang lain. Cerita kepada orang lain. Fulan tersebut itu begini. Fulan tersebut itu bodoh, jelek, begini. Itu nanti double. Sudah mengatakan keburukannya, yang kedua mengribah. Ya, mengribah. Ya. Ghibah itu adalah dzikru akhaka bima yakrahuhu, yaitu menyebutkan tentang saudaranya atas apa yang saudaranya itu, kalau disebutkan hal tersebut, saudaranya tersebut pasti marah, tidak suka. Itu namanya ghibah ya. Al-ghibatu, apa ghibah itu? Dzikru akhaka bima yakrahuhu ya. Yaitu menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaranya, yang kalau saudaranya tersebut itu dengar, maka saudaranya tersebut pasti marah ya. Bisa dipahami ya? Itu ghibah. Jadi dosanya dua ya, dosa humazah, lumazah, dan dosa menghibah. Malah lebih parah menghibah ini,
Kalau al-humazah lumazah langsung di hadapan orangnya tersebut selesai, ya kan? Diumpat, dicela, umpamanya yang diumpat dicela tidak terima, dibalas atau dilawan atau sabar, selesai kan? Tapi kalau sudah dighibah kepada orang lain, ya maka ini lebih parah lagi. Dan memang saya sampaikan di sini berkenan dengan tafsir dari al-humazah al-lumazah. Ini masuk di dalamnya adalah menggunjing. Masuk di dalamnya menggunjing seseorang di hadapannya secara langsung maupun tidak. Jadi masuk dalam artian al-humazah dan al-lumazah itu juga menggunjing orang lain di belakang atau tidak ketahuan orangnya secara langsung. Ini sama, bahkan lebih besar ya masalahnya, lebih besar. Barakallahu fiik. Baik. Kita kan apakah termasuk mengungkap suatu hal misalnya kita dinasihati orang, sebenarnya di dalam hati kita atau kita menasihati anak atau kita dengan orang, kemudian dalam orang tersebut ya sebenarnya tidak terima, kemudian dia pergi sambil gremeng atau sambil marah-marah sendiri tidak di hadapan orang, mungkin kok ini sih seperti itu, apakah termasuk mengungkap? Biasanya ada yang sampai dikasih tahu kemudian akhirnya dia pergi sambil apa gitu, sambil misuh-misuh kayak gitu, tapi tidak ngomong ke orang, tidak ada orang, tapi dia sendiri ngomong gitu. Barakallahu fikum. Ada orang menasehati fulan, nasihatnya benar apa salah? Khawatir nasihatinya itu nasihat yang taib. Gremeng, ngomong sendiri, marah, tapi tidak sampai mengumpat, mencela. Bisa sampai. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Baik, langsung saja ke contohnya aja. Yang umpamanya anak kita tadi ya, contohnya umpamanya anak kita dinasehati suruh sholat untuk bangun sholat subuh, tapi anak tersebut umpamanya marah ya, marah, menolak, marah dan gremeng. Apa gremengnya itu masuk al-humazah al-lumazah? Barakallahu fikum. Kita lihat anak tersebut sudah balik apa tidak dulu. Kalau belum balik, mau dia melakukan dosa apapun ya tidak dianggap. Dia tidak masuk al-humazah, tidak masuk al-lumazah, tidak masuk, semua tidak masuk karena dia belum balik, belum mukallaf, belum terbebani syariat, belum mendapatkan pahala, juga tidak berdosa kalau melakukan suatu dosa. Kalau dia sudah balik, ya anak tersebut sudah balik dan dinasehati lalu menolak, ya maka dilihat dulu ya, ada beberapa kondisi mungkin bisa jadi mungkin nasihat kita perlu ada cara lain yang lebih bisa diterima. Tapi kalau memang itu sudah nasihat yang ini ya, lalu ditolak ya, maka ya dikhawatirkan masuk itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Khawatir ketika dinasehati lalu tidak terima terhadap nasihat yang benar itu, nasihatnya benar ditolak, tidak diterima, ini khawatir dianggap
al-kibru. Karena di dalam hadis dijelaskan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini di dalam hadis riwayat Muslim nomor 91. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi ketika dinasihati dia menolak kebenaran tersebut. Khawatirnya masuk dalam kesombongan. Ya, sombong, tidak mau menerima kebenaran. Dia lebih mendahulukan perasaannya dia. Tapi kalau sudah kaitannya dengan anak tersebut, ini kan kaitannya dengan anak ya, kaitannya dengan anak, mungkin kita saja yang lebih ini introspeksi dan tetap banyak memberikan uzur kepada anak-anak. Maksudnya memberikan uzur itu dalam artian terus dinasehati, jangan dimusuhi. Namanya itu anak kita, ya. Namanya saja itu anak kita. Jadi tidak diterima sekarang, tetap dinasehati. Mungkin besok, mungkin besoknya lagi, mungkin besoknya lagi. Terus dinasehati. Adapun apakah dia berdosa itu ya urusan Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang tadi khawatir ya masuk dalam al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kadang anak itu atau orang ya, kita ndak usah bahas anak saja, orang lain itu kadang tidak cukup dengan dalil, bahkan kadang nggak butuh dalil. Atau jenengan kalau baca ini hadis ini al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, hati-hati nak ya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, bahkan bisa jadi tambah menjadi-jadi itu. Kadang anak-anak itu tidak butuh dalil. Pertama yang dibutuhkan adalah al-hidayah ya. Hidayah dari Allah ya, hidayah taufik. Doa, contoh dari kita, terus tauladan kita, itu biasanya begitu. Ya semua orang bukan hanya anak. Ya intinya kita sebagai orang yang menasihati jangan pernah bosan. Adapun yang dinasihati itu sudah urusannya dia dengan Allah. Kalau itu anak kita sudah balik, ya disampaikan, nak kamu sudah balik, itu nanti urusannya kamu dengan Allah loh. Ya, Ustaz cuma Abi cuma mengingatkan, ya, dan seterusnya. Jadi ya terus dinasihati, jangan pernah bosan. Barakallahu fiik. Yang lainnya cukup ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.